Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally, saya adalah salah satu pengampu mata kuliah pengenalan pemrograman di Universitas Telkom. Oke, kita akan coba bahas soal nomor 9 dari latihan pekan ketiga di LMS. Oke, kita baca baris pertama. Masukan terdiri dari dua baris, yang masing-masing barisnya menyatakan nilai bilangan bulat A dan B. Oke, berarti saya akan butuh dua tempat untuk menampung input saya. Oke, kita beri nama A dan B gitu ya variabelnya. Oke. Baris kedua. Keluaran berupa bilangan X dan Y yang menyatakan nilai terkecil dan terbesar antara A dan B. Oke, berarti saya akan butuh dua variabel lagi, X dan Y, di mana X itu isinya kalau nggak A, itu B gitu. Pokoknya yang terbesar gitu ya. Terkecil ya, ini ya, terkecil. Terkecil, yang ini untuk menyimpan yang terbesar gitu ya. Jadi kalau yang ini input dari user gitu ya. Oke, perhatikan contoh yang diberikan. Jadi misalnya usernya memasukkan A-nya 10, B-nya 11 gitu. Maka nanti kita akan mencetak X sama dengan 10, berarti X yang terkecil ya, dan Y sama dengan 11 gitu, karena Y-nya yang terbesar gitu. Di antara 10 sama 11 kan berarti yang terkecilnya 10, yang terbesarnya 11 gitu ya. Cuma dua bilangan. Oke. Nah, seperti biasa kita akan minta input dari user, yaitu dengan memanggil fungsi input, yang kemudian akan kita simpan di variabel A, kemudian input lagi yang akan kita simpan di variabel B. Kemudian yang kedua adalah kita akan konversi gitu ya, mengubah tipe datanya karena A dan B itu isinya masih string. Misalnya kalau masukannya 10 sama 11 kita jalankan dulu ya dua kode ini. A input, oke, inputnya 10 berarti saya punya string 10 di sini dan saya punya string 11 di sini. Oke. Maka kita akan ubah dulu. Kemudian kita akan ubah dan kita simpan ke dalam variabel yang berbeda lah ya. Saya kasih namanya AI deh ya, A input, A integer maksud saya, karena bilangan bulat ya, ini bilangan bulat ya. A versi integernya itu setelah saya mengubah, pakai bantuan fungsi int untuk mengubah isi dari variabel A, kemudian saya punya B integer, itu saya mengubah string B gitu ya, isi yang di dalam B string 11 menjadi bilangan juga. Berarti saya nanti di sini punya AI, kemudian saya punya BI yang isinya adalah 10 dan bilangan bulat 10 dan 11. Oke, ini udah oke, datanya sudah siap. Nah, sekarang bagaimana caranya saya tahu bahwa X itu yang mana gitu. Nah, kita kan sudah belajar operator untuk membandingkan kan ya, operator. Jadi kita akan membuat operasi perbandingan gitu. Gimana caranya? Ya kan tinggal dibandingin aja. Mana yang lebih besar gitu. Jadi pertama misalnya saya bisa nanya gini, AI lebih dari, kalau AI-nya lebih dari BI, berarti apa? Berarti yang terbesar yang ini, yang terkecil yang ini gitu kan ya. Kan gampang aja ya, karena apa namanya? Karena bilangannya cuma dua gitu, jadi masih gampang. Oke, jadi saya akan buat kalau kondisinya AI-nya ternyata lebih dari BI, maka apa yang saya lakukan? Saya tulis di sini ya. Kalau AI-nya lebih dari BI, maka apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah si X-nya diisi dengan nilai yang terkecil. Yang terkecil kan berarti BI kalau dalam kasus ini ya. Karena AI-nya lebih besar gitu. Kemudian si Y-nya diisi dengan bilangan yang lebih besar gitu. Yang terbesar apa? AI kan? Gitu. Jadi ini if gitu ya. Kalau AI-nya lebih dari BI gitu ya. Kalau itu true gitu ya, itu kejadian seperti itu, maka saya melakukan itu. Kalau pilihan yang lain apa? Pilihan yang lain itu adalah kemungkinan yang lain ya. Kemungkinan yang lain adalah kalau AI-nya kurang dari BI gitu. Iya kan? Oke. Ini saya nggak tahu nih, ini asumsinya bilangannya boleh sama atau enggak ya?
Tapi kalau misalnya tidak ada asumsi gitu ya, berarti kan bilangannya bisa jadi sama kan, bisa jadi A-nya isinya 10, B-nya isinya 10. Nah, anggaplah kalau I-nya kalau 10 sama 10 ya, berarti yang terkecil 10, yang terbesar 10 gitu ya, nggak masalah gitu ya. Jadi saya bisa bilang, oh oke, berarti kalau enggak AI-nya kurang dari BI, kemungkinan lain apa? AI-nya sama dengan BI, gitu kan ya. Tapi pertanyaannya adalah apakah saya harus membuat dia jadi 3 pilihan ini gitu ya? Atau sebenarnya ya nggak usah gitu ya? Kelihatannya sih nggak usah ya, 2 aja gitu ya. Kenapa 2 aja? Karena ya dia hanya mencetak 2 kemungkinan ini aja. Jadi kalau nggak misalnya nih ya, kalau nggak kan kemungkinan yang lain adalah kalau misalnya A-nya 11, B-nya 10 gitu. Berarti nanti isinya tetap aja X sama dengan 10, ya sama dengan 11 ya. Jangan deh. Berarti A-nya yang 100, A-nya 100. A-nya 100, B-nya 10 misalnya. Berarti nanti akan yang dicetak adalah X sama dengan 100, kemudian B sama dengan 10 gitu kan ya. Jadi tinggal dibalik aja gitu ya. Oke. Jadi ini saya bisa tulis else. Oke. Saya bisa tulis else. Saya bisa juga tulis elif sebenarnya. Ya, tapi nanti kita lihat apa bedanya lah ya. Saya bisa nulis elif. Saya tulis elif dulu kali ya. Saya tulis elif dulu ya. Oke. Saya tulis elif dulu. Kalau AI-nya ternyata kurang dari BI misalnya, gitu ya, maka X-nya sama dengan apa? Kan X-nya diisi nilai yang lebih kecil ya, berarti X-nya sama dengan AI, Y-nya sama dengan BI, gitu ya, kebalikan ya. Oke, kemungkinan satu lagi apa? Kemungkinan satu lagi kalau sama dengan gitu. Coba saya tulis nih ya, yang panjang nih ya, jadinya kalau AI-nya sama dengan BI gimana? Nah, ini kan tidak disebutkan ya, disuruh ngapain ya. Tapi kalian bayangkan, kalau angkanya sama kan sebenarnya nggak masalah gitu. Mau X-nya isinya AI, atau X-nya isinya BI, atau... Jadi sama aja gitu, terserah mau yang mana gitu. Orang sama gitu ya angkanya ya. Jadi saya bisa, misalnya X-nya sama dengan AI, Y-nya sama dengan BI, bisa. Atau saya bisa juga X-nya sama dengan BI, Y-nya sama dengan AI. Tinggal pilih aja nih salah satu mau yang mana gitu. Bebas gitu kan ya. Nah, misalnya saya pengennya yang ini aja lah, yang pertama aja gitu ya, biar sama yang atasnya. Nah, misalnya saya pengen yang pertama, yang ini gitu ya. Jadi kalau AI-nya sama dengan BI, berarti X-nya sama dengan AI, Y-nya sama dengan BI gitu. Nah, artinya ini kan, lihat kalau kalian lihat, kalau kalian lihat, ini kan hal yang sama ya. Yang saya tulis di kondisi kedua dan kondisi ketiga itu adalah hal yang sama. Nah, ini kan sama nih ya. Nah, karena sama, bisa nggak ya digabung aja gitu ya? Daripada saya nulisnya panjang-panjang gini, oh bisa, gimana caranya? Ya udah, kan kita punya satu operator lagi, yaitu kurang dari sama dengan, gitu kan ya? Kurang dari sama dengan itu kan kurang dari dan sama dengan gitu ya. Jadi, saya bisa membuang ini gitu. Dah cukup nih segini aja. Segini aja. Toh yang dikerjakan sama aja gitu. Atau kalau tadi pilihannya adalah pilihan yang kedua, saya bisa ini yang atasnya saya bisa bikin AI lebih dari sama dengan juga bisa gitu ya. Bebas lah ya. Oke. Nah, jadi ini saya bisa hapus nih. Oke, selanjutnya. Kan kayak gini harusnya benar nih ya. Kayaknya sih harusnya benar gitu ya, bisa. Tadi, apa bedanya kalau saya pakai else aja gitu? Kenapa sih nggak pakai else aja? Bisa nggak kalau pakai else aja gitu? Nih, ini jadi pilihannya antara ini sama misalnya saya tulis di sini ya. Else, X-nya sama dengan AI, Y-nya sama dengan BI gitu. Nah, ini juga harusnya saya tulis lengkap ya. X-nya sama dengan BI, Y-nya sama dengan AI. Oke. Oke. Boleh nggak saya nulisnya begitu? Nah, jawabannya harusnya boleh gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya AI-nya itu bukan lebih dari BI, itu kan kemungkinannya emang cuman kalau ada angka ya, angka ini ada 2 angka, ternyata
angka yang pertama itu tidak lebih dari yang kedua. Kan kemungkinannya memang tinggal 2 kan. Pasti dia kalau nggak kurang dari, pasti sama dengan, gitu kan ya? Iya nggak? Nah, kalau udah pasti begitu kan, saya nggak perlu cek lagi sebenarnya. Maksudnya pengecekan ini nih mubazir gitulah istilah kata. Karena udah pasti kalau nggak lebih dari mah pasti kurang dari atau sama dengan gitu. Nggak ada kemungkinan lain kalau bilangan. Gitu. Ya. Jadi itu sama aja kayak apa ya? Oh, misalnya gender lah, gender ya. Jenis kelamin asumsinya 2 ya, perempuan sama laki-laki ya, yang lain-lain dianggap tidak ada ya. Misalnya ada nanya gitu, yang namanya dulu saya ini dulu saya kan sama kuliahnya ya, ilmu komputer juga, informatik juga, jadi perempuannya kan sedikit kan ya. Nah kemudian ada satu orang yang kita belum tahu nih tapi baru masuk gitu, namanya Permata gitu. Nah terus kita kan sangka itu semuanya nama perempuan kan ya. Jadi pas tanya Permata itu apa? Gimana ya waktu ya? Pokoknya misalnya gini, Permata itu perempuan ya gitu ya. Misalnya saya nanya ke teman saya gitu, yang sudah pernah melihat orang yang namanya Permata gitu ya. Maksud Permatanya mah entah di mana gitu. Permata itu perempuan ya gitu. Akhirnya ada perempuan juga gitu. Nah, terus teman saya jawab, enggak, bukan perempuan gitu. Nah, berarti kan saya langsung tahu kan, hah? Gitu kan, langsung kaget gitu. Karena apa? Karena otomatis saya tuh tahu bahwa itu adalah, berarti kalau bukan perempuan ya pasti laki-laki gitu. Jadi saya nggak nanya lagi, itu perempuan? Bukan. Oh, laki-laki gitu. Kan saya nggak perlu tanya lagi gitu. Karena asumsinya memang kalau bukan perempuan ya pasti laki-laki. Itulah kira-kira. Jadi kalau dalam kondisi yang sebenarnya saya tidak perlu tanyakan lagi, itu kalian cukup pakai else gitu. Jangan pakai elif. Gitu ya. Kenapa? Kenapa ya? Kan dua-duanya boleh, Bu. Lebih ini aja, lebih hemat gitu. Kenapa lebih hemat? Kalau nanti kalian harus ngitung gitu, nanti di kuliah-kuliah berikutnya gitu ya, di semester berikutnya, itu akan ada kuliah yang harus menghitung efisiensi dari algoritma gitu. Jadi misalnya yang ini gitu ya. Kalau ini berarti misalnya nilai A-nya berapa, nilai A-nya 100 kayak tadi ya. Terus nilai B-nya HI-nya 10 gitu ya. Kalau kayak gini berarti masuk ya sana. Kembali. Ini 100, ini misalnya 200 gitu ya, misalnya gitu ya. Maka kan di awal ini dia false ya enggak? Karena apa? Apakah 100 lebih dari 200? False kan? Ya. Karena false, maka dia akan mencari alternatif yang lain gitu ya. Oke, berarti dia punya ongkos nih, dia punya biaya ngecek sekali kan. Terus dia lihat ke sini. Oh, ada alternatif lain nih, alternatif lain. Ternyata alternatifnya kan pakai kondisi ya, nanya, apakah AI kurang dari sama dengan BI? Apakah 100 kurang dari sama dengan 200? Gitu kan ya, nanya lagi kan? Ini. Oh iya benar, true gitu. Maka dia akan mengerjakan yang ini gitu kan ya. Tapi kalau kalian lihat, saya ngeceknya berapa kali? 1, 2 gitu. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk memeriksa angka itu 2 gitu. Sementara kalau yang di sini, ketika ininya ditolak nih, ini kan sama nih ya, 100 apa lebih dari 100, enggak, salah gitu, false sekali. Nah, ketika masuk ke sini dia nggak ngecek lagi gitu. Artinya walaupun sama-sama dia melakukan aksinya ini gitu ya, tapi yang kanan tuh lebih hemat karena dia hanya butuh memeriksa 1 kali saja. Karena di else dia tidak ditanya lagi gitu ya. Ya, nanti ada kondisi-kondisi di mana hal-hal seperti ini jadi apa ya, jadi penting gitu ya. Kalau sekarang mungkin belum terlalu. Cuma saya pengen memperlihatkan aja apa bedanya sih kalau saya pakai elif dengan saya pakai else. Ya, harusnya sih sama saja sih kalau yang sekarang mah ya, nggak terlalu pengaruh gitu maksudnya. Tadi inputnya ada apa aja, A sama B ya. Input, kemudian ada B sama dengan input, kemudian saya casting, ini pakainya A1 ya, jadi saya ikutin ini aja, integer A, kemudian di casting lagi B1 sama dengan integer B, kemudian pengkondisiannya kalau tadi pertama kali saya pakainya apa? Lebih dari ya,
A1-nya lebih dari B1, maka saya akan mengubah nilai X-nya menjadi X itu yang terkecil. Berarti X1-nya dengan B1, kemudian bukan X1 ya, Y-nya. Y-nya dengan A1. Kalau enggak, gitu ya, saya lupa. Enggak pakai titik 2. Kalau enggak, maka saya akan melakukan sebaliknya gitu ya. Ininya A, ininya B. Gitu. Kemudian saya mencetak apa ya? Saya mencetak isinya X dan saya mencetak isinya Y. Ini nggak perlu diapa-apain nih, udah ditulisin nih. Oke? Salah kan? Saya F. Ya, cek. Oke? Aduh, salah ya. Kok hilang? Ini mungkin ini ya. Saya ngetiknya di sini aja lah yang aman. Itu mungkin lost connection tadi. Oke, tadi ada A sama B, kemudian ini tidak perlu, kemudian ini saya jadikan A1, B1, ini tipe datanya tadi integer, gitu ya. Terus, saya ulangi aja lah ya. If, tadi A1-nya lebih dari B1, maka apa yang saya lakukan? Saya lakukan X-nya sama dengan yang terkecil ya, B1, terus Y-nya sama dengan yang besar, A1. Gitu ya. Nah, kemudian else, saya akan melakukan sama persis, hanya dibalik saja. Berarti ininya A, ininya B. Gitu ya. Terus saya mencetak, sudah ya. Print apa? Saya mencetak bahwa isi dari X gitu ya. Isi dari X itu adalah gitu ya. Isi dari X adalah X. Kan begitu doang ya. Kemudian apa ada dan gitu. Oh. Dan gitu ya. Isi dari Y gitu ya. Oh ini langsung aja ya. Dan Y, isi dari Y itu adalah ini cuma mencetak isi X sama Y. Kebiasaannya. Untuk cuma mencetak isi X sama Y aja ya. Jadi ini berarti tadi kalau saya ini berapa ya? 10-20 ya? 10-20. Nah, harusnya kan isinya X-nya kan yang terkecil gitu ya. 10, Y-nya 20 gitu ya. Sebenarnya ini agak nggak enak ya X sama Y gitu ya. Saya tulisnya terkecil dulu aja ya. Terkecil ini terbesar. Jadinya kelihatan gitu. Misalnya ini ya 10, 20. Berarti yang lebih kecilnya 10, yang terbesarnya 20. Nah, kalau misalnya saya masukkan tadi ya 200 sama 100 gitu ya. Maka yang terkecilnya 100, yang terbesarnya 200. Kalau sama gitu ya. Kalau sama-sama 10 misalnya. Maka yang terkecil 10 terbesarnya 10 gitu, itu nggak masalah gitu ya dibolak-balik. Oke. Nah, tidak akan ada bedanya kalau kalian ganti ini gitu ya. Kalau di sini mah nggak kerasa gitu ya. Kan salah saya. Elif itu harus ada kondisinya ya. Jadi misalnya A1-nya kurang dari atau sama dengan B1 gitu. Oke. Itu harusnya tidak akan ada bedanya gitu ya. Bisa tetap menghasilkan hal yang sama gitu. Hanya bedanya ya tadi yang saya jelaskan itu tadi. Oke. Saya ubah lagi terus saya copy paste ke sana. Oke. Nah, oke. Jadi ini udah benar ya, pass all test gitu. Jadi saya dapat marknya full, saya dapat nilai penuh. Oke, kira-kira seperti itu. Semoga dapat dipahami penjelasannya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Insya Allah kita ketemu lagi di video berikutnya. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.